Selamat pagi teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Mederuni. Pagi hari ini saya akan menuju ke arah timur ya. Dan saya baru turun sekarang di tol layang Jakarta Cikampek di kilometer 47. Dari sejak tadi malam jam 2 dari mulai Bekasi hujan merata sampai pagi hari ini. Dan saya akan menuju ke satu tempat untuk naprak kembali seorang diri, yaitu ke satu tempat yang mencatat sejarah dalam sejarah Indonesia, di mana kejadian dari mulai tanggal 15, 16, 17 Agustus tempat ini menentukan sekali. Suasana masih hujan, gerimis. Proklamasi yang mengambil dari nilai sejarah daerah ini, yaitu daerah Rengas Dengklok yang berperan pada masa jelang detik proklamasi, tepatnya pada 15-16 Agustus 1945. Kiri kanan masih sawah hijau, walaupun beberapa tempat sudah terpakai menjadi bangunan-bangunan pabrik. Saya sampaikan bahwa saya akan tempat yang cukup bersejarah antara tanggal 15 Agustus 1945, di mana itu juga menentukan hari-hari kemerdekaan Indonesia. Ini anginnya cukup kencang sekali di sini ya, dan di beberapa tempat ini banjir. Ini sawah ya, area sawah yang terkena banjir. Saya istirahat sejenak di sini ya, sebelum melanjutkan perjalanan ke Rengas Dengklok ya. Ya, ada sebagian sawah yang sudah ditandur, ada sawah yang masih belum ditandur. Jadi saya akan menuju ke arah depan sana. Ya teman-teman, sekarang saya sudah memasuki kota Rengas Dengklok, sebuah kota yang
bersejarah, terutama menjelang detik-detik proklamasi tanggal 15-16 Agustus. Dan setiap tahun banyak sekali perubahan di sini ya. Kalau dulu masih kiri kanan masih sawah, sekarang sudah banyak bangunan dan juga beberapa pabrik nampaknya sudah sini. Ini sebenarnya lahan-lahan subur di sini ya, sebagai penunjang wilayah Kerawang ya, sebagai lumbung padi nasional. Yuk kita lanjutkan lagi. Ini jalan baru sebenarnya ya, yang menuju ke Tugu Kebulatan Tekad. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Teman-teman, ini adalah pusat dari kota Rengas Dengklok ya. Ya, sebenarnya tempatnya kecil kotanya. Ini ada lapangan yang luas. Ini menandakan di sini adalah tempat yang tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Lapangannya cukup luas di tengah-tengah kota Rengas Dengklok ini. Hanya sayang sekali di kiri kanannya itu terdapat warung-warung yang terkesan kurang tertata sehingga kotor kesannya. Lapangannya memanjang ya. Ini ada biasanya kalau 17 Agustus itu upacara di tempat ini ya. Dan sebagai sekolah, sebagai kantor datang untuk upacara sama-sama di sini. Oke, kita lanjutkan. Saya akan melanjutkan ke Tugu Kebulatan Tekad. Apa itu Tugu Kebulatan Tekad? Nanti kita ceritakan di sana. Setelah Jepang dibombardir kota Nagasaki dan Hiroshima, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang mengalah pada sekutu, dan berita itu sampai juga ke Indonesia, di mana sebelumnya Indonesia telah menyiapkan untuk kemerdekaan, namun dengan adanya peristiwa itu di mana Jepang sudah bertekuk lutut pada sekutu, maka sebagian generasi muda itu mendesak kepada Soekarno untuk segera memproklamirkan Indonesia. Namun Soekarno sendiri cukup berhati-hati untuk tidak langsung, sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok generasi muda ke tempat ini, ke Rengas Dengklok, untuk segera mendesak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak serta-merta mengikuti keinginan daripada pemuda, sehingga dibawa langsung oleh pemuda ke satu rumah dan mendesak dari kelompok generasi muda itu untuk segera Soekarno memerdekakan atau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno masih tidak bisa secara langsung menerima usulan dari pemuda tersebut. Akhirnya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dalam tanda kutip diculik atau dibawa ke daerah Rengas Dengklok ini ya, ke satu rumah yang nanti akan kita lihat, sehingga malam itu dibuatlah teks proklamasi, dan pada tanggal 16 Agustus di daerah ini sudah merasa bahwa Indonesia sudah merdeka, sehingga pemuda-pemuda mengadakan upacara di tempat ini, yaitu di Monumen Kebulatan Tekad pada tanggal 16 Agustus 1945, sehingga bendera merah putih secara resmi dikibarkan di tempat ini pada 16 Agustus 1945, satu hari sebelum resmi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Baik, saya akan lanjutkan perjalanan ke arah sana. Tampaknya jalannya banjir, ditutup, tapi saya akan coba sebelum ke tempat banjir tersebut untuk ke tempat satu rumah di mana Soekarno dan Muhammad Hatta itu dibawa ke sini, bermalam di sini satu malam ya. Untuk besoknya tanggal 16 Agustus ke Jakarta dan 17 Agustus itu diresmikan proklamasi di Jalan Pegangsaan. Nah teman-teman, ini rumah kemerdekaan di mana Soekarno dibawa ke sini ya, dan Muhammad Hatta, juga Ibu Fatmawati dan Guntur ya. Di sini dibawa oleh sekelompok generasi muda ya, dimana mendesak untuk segera diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Baik, kita akan coba masuk ke dalamnya, ada apa saja. Nah, ini rumahnya. Kita lihat nama pemiliknya. Dan ini secara keseluruhan masih asli, hanya posisi saja yang sudah berubah. Ini teman-teman, sebenarnya di depan rumah ini ada istilahnya belandongan ya, yang aslinya, yaitu bagian ujung atap bawah ini ya, itu menyambung ke bangunan yang kurang lebih tempat saya berdiri ini, jadi belandongan ya, tempat terbuka tapi beratap ya. Dan satu hal lagi, bahwa di rumah yang aslinya juga ada pohon yang namanya pohon kawista. Ini pohon kawista. Jadi walaupun ini sudah bukan rumah aslinya di posisi yang asli, namun konstruksinya masih tetap sama dan diusahakan untuk kondisi pohonan juga sama ada. Jadi seperti kawista ini karena di tempat yang lama juga ada. Ini aman. Jadi ngejar amannya ya? Iya, ngejar amannya kan kita mau bikin kan ribut-ribut kan, kan ke Jepang kontrak, tangkap lah kita. Saya pikir tadinya di antara yang muda itu udah ada yang kenal langsung sini. Kayaknya ngelihat tempatnya gede mungkin ya. Lagi peta juga tahu, kita peta juga. Ya? Kita lagi peta juga. Kita peta. Oh iya, kakek ya. Enggak, paman. Paman. Kalau kakek kan udah 65 kali. Pada waktu di bapak datang dia udah 65, udah tua lah ya, anaknya. Kan kita kan kalau sini kan banyak kan orang Cina itu bendahara semuanya, di mana bendahara. Iya. Ini orang Cina itu back tua, apa itu udah selama juga udah ini apa udah ada kepilih gitu. Kalau betul ya udah sini tahu. Itu yang tempat kantor petanya itu yang sekarang di Tugu Proklamasi itu ya? Iya. Markas dulu situ. Markasnya pos ya. Lah gitu, markas lah. Bisa menjemput di situ. Nah, kalau yang paling besar kan di Tanjung Pura tuh, di Gedung Gede tuh, yang sekarang pos polisi. Itu besar. Pak Hairul Saleh apa? Harus Saleh? Bukan, Hairul Saleh. Hairul Saleh kan yang belakang, yang ini orang tuh kaum tua. Siapa ya? Pokoknya ada orang gede lah gitu. Nah, dia yang itu megang tuh yang ketuanya. Jadi semuanya Kerawang mau ditampung di situ kan, bawa ke sini Bekasi. Nah ini ke Bekasi, Serong Jawa kan sana kan. Di sini ke batasan. Iya, yang jadi pertanyaan saya tuh. Oke teman-teman, di tempat inilah, di kamar inilah Muhammad Hatta bermalam selama satu malam, yaitu tanggal 15-16 ya, bersama rombongan dari Presiden Soekarno ya, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus dijemput oleh sekelompok pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok dan bermalam di rumah ini, di kamar ini ya. Mendiskusikan tentang proklamasi yang memang didesak oleh kelompok pemuda tersebut, sehingga konsep
teks proklamasi itu dibuat di rumah ini. Pada tanggal 16-nya, besoknya di lapangan yang sekarang menjadi monumen Kebulatan Tekad mengadakan upacara, sehingga kemerdekaan di Rengas Dengklok 1 hari lebih cepat dibandingkan di seluruh Indonesia. Di ruangan inilah, di kamar inilah Presiden Soekarno menginap selama 1 malam. Baik teman-teman, saya sudah mengakhiri perjalanan ke rumah proklamasi ini, dan saya akan kembali ke Jati Bening. Mudah-mudahan kita masih bisa melakukan pengaprakan berikutnya ke tempat-tempat yang bersejarah. Sampai jumpa, salam sehat, salam